Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Kita berada di Bali bersama Bli Jango, Mas Jire, dan Bli Agus. Ini beliau-beliau ini sedang berjuang ya untuk menghidupkan kembali tentang kartun. Bli Jango, tolong ceritakan ya, punya gagasan apa sih sebetulnya untuk mengembangkan kartun, karikatur, atau sesuatu yang lucu tentang Bali dan Indonesia? Saya lihat ya kita bicara banyak tadi dengan Pak Kris bahwa Bali itu memang nyaman ya dan ngangenin gitu ya, itu menarik bagi saya karena memang budaya Bali memang orangnya welcome. Kalau orang lain datang itu pasti ya duduk dulu, udah makan gitu. Yang disebut nyaman ngangenin itu mungkin hal-hal seperti itu. Nah kembali ke konteks kartun ya di Bali ada Tramagong dan sebagainya, ada kesenian rakyat yang sangat menarik, ada bonres, ada wayang yang menarik. Ini kartun ini wilayahnya wilayah modern yang ya sebelum ada istilah milenial, bagi saya ini udah milenial. Sehingga bagi saya gimana antara seni, kecerdasan dan humor itu menyatu dalam sebuah karya yang disebut kartun. Tertawa itu juga tidak gampang, artinya itu kecerdasan. Dan ini kan bisa mengangkat dari kearifan lokal yang ada di sini toh. Dan ini kan akan lebih masuk dengan guyon maton atau guyon parikeno kalau orang Jawa bilang gitu ya. Seniman-seniman kartun atau orang yang lucu-lucu di Bali ini mungkin banyak sekali nih. Pernah nggak dikumpulkan sama Bli Jango? Kalau seniman kartunnya tok sudah sering kita kumpulkan. Di sekarang ini kita lagi ada pameran di Pesta Kesenian Bali. Ya kita kumpulkan semua teman-teman dan mereka berjuang, ada sketsa kartun, ada intinya karya-karya mereka dipamerkan lah di sana sesuai dengan humornya mereka. Ya, hari ini dari Pak Kris saya dapatkan sesuatu bahwa humor-humor yang lentur itu aja, yang keseharian, jangan terlalu dalam sekali, nanti malah rumit malahan. Mas Jire, Mas Jire ini bolak-balik ke Bali, mulai akhirnya mencoba lagi dan nekat di Bali. Saya dan istri waktu beberapa tahun yang lalu dolan ke Bali, itu melihat Bali itu setiap sudutnya eksotik gitu. Untuk kita berkesenian itu benar-benar sangat kondusif, sangat mendukung. Jadi pas satu malam saya jalan-jalan di satu pantai, saya ngomong sama istri, wah enak juga ya tinggal di Bali. Nah dilala kok habis itu kita sering ada pekerjaan di Bali. Apalagi kalau di Bali banyak tempat yang menginspirasi ya. Betul. Artinya mau diskusi, mau ketemu teman, mau apa saja bisa. Ini kalau mungkin ribuan tahun lagi ada penemuan, ini para arkeolog bingung, pusing. Di sini ada candi, di sini temuan apalah, pura banyak sekali. Nah, tiap gang ada pura, tiap rumah punya. Nanti kalau jadi artefak penemuan, masuk sak pulau ini penemuan semua. Bli Agus, sekarang ceritakan lah, ini karena berjuang untuk di bidang kartun ini tidak mudah, menurut saya. Ya memang sih kita dulu banyak ngajak kartunis ya. Nah, mereka mungkin berpikir kurang gini udah bisa menghasilkan di sini. Memang ketika menjadi urban maka kita ini bukan paguyuban lagi tapi patem bayang, sudah hidup masing-masing. Iya. Tapi ini kan era digital nih, era digital bisa menyatukan lagi, misalnya ide gagasannya. Ini kita yang ini bagusnya dengan media yang ada dengan juga ini kecanggihan. Contoh kayak Facebook, Instagram itu lahir pada saat ada ini kecanggihan. Coba nggak ada ini mereka tidak akan bisa ngapain. Dulu pernah ada majalah Pop ini ya. Ya, sudah berapa tahun ya? Ini dari 2001. Jadi udah 22 tahun sebetulnya. 22 tahun. 2018 berhenti. 2018 baru berhenti. Ya, dapat istirahat gitu.
masih ada nggak artworknya? Masih ada tapi berupa pendelan. Dan file-file masih ada juga. File-filenya Masih ada. artworknya Itu gitu ya? Mas Agus punya tanggung jawab. Oh, iya. Kalau ada apa-apa hukum dia. Atau gini saja, Artefaknya pokok. Biasanya Indonesia itu selesai naik cetak, masuk sampah, Ya. nyapa. Budaya filing Iya, kita nggak punya. biasanya seperti itu. Kita punya. Nah, Budaya filing ini kita luar punya. biasa. Kita punya. Mungkin inilah nanti akan bisa di-retouch ya. Betul. Karena bisa diolah dalam bentuk lain. Karena itu satu investasi intelektual. Ya. ya, Nah ini kan kalau masih punya artinya masih kita bisa olah dalam banyak hal. Entah idenya betul, Iya, entah betul. ceritanya kita nggak usah ngarang-ngarang dan ini Tinggal menjadi ngambil. literasi, Iya. literasi kartun Indonesia. iya. Bahkan ini sudah ini Pak di otak orang-orang di Bali terutamanya. Setiap Sama. dia datang begini, bobok ini ya, bobok apa sih gitu, Kartu itu bohong tapi menghibur ya. menghibur. Itu namanya pelesetan. Ya, Ide-ide ini sebetulnya kita bisa mengembangkan atau bisa ngolah menjadi bahan diskusi. Betul. Ini kalau bagi yang sudah meninggal atau siapa ini bisa menjadi semacam memorial. Betul. Ini menjadi art memorial dalam bentuk apa saja. ya. Nah ini mungkin, nah kita harus juga mengenang jasa para senior kita tuh. Betul. Kita Ada hanya- Cici, yang ya. pendirinya ada Cici Riberu sudah meninggal. Yang bikin ikon dan Yang bukan ikon itu sudah meninggal. Sama Ya, kayak Mas nanti kan Dikun. bisa diceritakan karena Ya. dengan dialog-dialog seperti ini Mhm. kita bisa memberikan semacam legacy kepada anak cucu kita, Betul. generasi muda, karena ternyata kartun di Bali pernah hidup. Nah mungkin sampai menyeret Mas Giri ke Bali itu karena buku Pasti. atau Betul, mungkin betul, apa betul. ini ibu di sini nih. Terus kita dapat umuri sampai. Nah ya. justru itu sampai bertahan lama dan hampir semua yang namanya tentang buku seni atau apa tuh di Indonesia kolab semua. 2010 itu udah kolaps saya lihat, tapi kita bisa bertahan sampai 8 tahun ke depan. Pas ada Gunung Agung meletus, ini kan kita hidup dari iklan-iklan juga, Pak Kris. Sehingga begitu COVID udah nggak bisa bilang apa lagi. Ya, ini kan memang tapi menyadarkan kita Ya. untuk beralih Ya. ke secara digital. Ya. Ya, Gus, ada pesan moral apa? Ya semoga Kedepannya. kedepannya ini para kartunis juga bisa lebih berkarya lagi. Ya, tetap semangat. Mas Jere, Ya, kalau harapan saya adalah kartunis dengan kondisi yang sulit harus makin kreatif. Tapi kita harus gimana caranya ke depan bisa survive, bisa lebih hebat lagi. bisa menemukan solusi ya. Iya, ya. dengan kemajuan teknologi yang ada itu dimanfaatkan, dijadikan teman, bukan dimusuhi. Nah, Dan memang kita harus ada kekuatan bersama ya, bukan lagi Ya. ini teamwork gitu. Ya, ya. Nah, ini Briseno, monggo. Ya kalau saya sendiri ngelihat bahwa budaya Indonesia Nusantara ini sebetulnya sangat luar biasa ya, dari semua sisi punya humor masing-masing ya. Bukan hanya bok-bok ya, saya harap suatu saat nanti ada namanya Indonesian Cartoon Magazine, Indonesian Cartoon Online, yang semua bermuara di humor. Karena negara kita itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang bikin masalah tuh yang terlalu berat berpikirnya. Dan tidak kita baperan suka ya. humor. Perasaan. Ya. Kalau kita berpikir humor seperti ini tuh berapa indahnya kita bisa berteman dengan baik tanpa harus membedakan agama, suku dan sebagainya. Humor tuh udah agama bersama gitu. Artinya hal yang sifatnya happy, menyenangkan itu pasti akan membentuk kesejahteraan yang menarik untuk kita semua. Jangan takut dan jangan lupa untuk tetap tertawa. Ayo guyu supaya kita tetap bisa hidup dan mengatasi permasalahan kreatif, inovatif dengan tertawa.